Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uneng Rahmasari dengan nomor induk mahasiswa 1904124107, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang fluida statis pada mata kuliah Fisika Dasar. Baiklah, pada mata kuliah ini saya dipandu oleh dosen pengajar, yaitu Bapak Ronald Mangasi Hutauruk STMT, dengan asisten dosen Fajri Ramdan. Baiklah, langsung saja. Fluida statik. Fluida statik adalah segalanya dalam statika dan tidak bergerak dalam statistika fluida dan turun ke bawah sebagai arah positif. Maksudnya adalah fluida statis ini memiliki rumus yaitu P sama dengan Rho dikali G dikali H, di mana P sendiri adalah fluida statik, Rho itu adalah massa jenis, G adalah gravitasi, H adalah titik pada kedalaman di dalam air. Selanjutnya, fluida statis. Pengertian fluida statis ini sendiri adalah membahas karakteristik fluida saat tidak bergerak atau dalam keadaan diam. Jadi, fluida statis membahas suatu tekanan pada fluida yang diberikan oleh fluida, gas, atau cair pada suatu objek yang berada di dalamnya. Sifat-sifat fluida statis ini biasanya dapat ditentukan dan dipahami di saat fluida berada dalam keadaan diam atau keadaan statis, yang meliputi diantaranya massa jenis, tegangan permukaan, kapilaritas, dan viskositas. Jenis-jenis dari fluida statis ini sendiri adalah yang pertama massa jenis. Massa jenis dikenal sebagai massa persatuan volume, di mana massa jenis P sama dengan M per V, di mana P sama dengan Rho sama dengan M per V, di mana Rho sama dengan massa jenis, M sama dengan massa yaitu kilogram, V sama dengan volume, meter kubik. Yang kedua jenis dari fluida statik ini adalah tekanan hidrostatis, di mana tekanan hidrostatis adalah tekanan zat cair yang diam pada suatu kedalaman tertentu. Untuk mengetahui tekanan zat hidrostatis suatu kedalaman zat cair, digunakan alat yang dinamakan dengan HART. Tekanan hidrostatis ini sendiri mempunyai rumus yaitu P sama dengan P0 ditambah P sama dengan P0 ditambah Rho GH, di mana P itu tekanan total, pH sama dengan tekanan hidrostatis, P0 yaitu tekanan udara luar atau tekanan atmosfer, H yaitu kedalaman. Selanjutnya, jenis dari tekanan hidrostatis adalah tekanan mutlak, di mana tekanan mutlak merupakan tekanan dari keseluruhan total yang dialami benda oleh atau objek tersebut, sehingga mengaitkan dengan pengertian tersebut dapat dirumuskan bahwa P sama dengan P0 ditambah pH, di mana P itu tekanan mutlak, P0 yaitu tekanan udara luar, pH yaitu tekanan hidrostatis. Selanjutnya itu ada tekanan fluida. Tekanan fluida selalu memberikan tekanan pada setiap bidang yang bersentuhan dengannya. Besarnya tekanan bergantung pada besarnya gaya dan luas bidang tempat gaya bekerja. Secara matematis, persamaan tekanan dapat dirumuskan P sama dengan F per A, di mana P itu tekanan, F yaitu gaya Newton, A yaitu luas bidang. Selanjutnya itu ada contoh soal. Contoh soalnya yaitu seekor ikan berada pada kedalaman 15 meter di bawah permukaan air. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik, percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, dan tekanan udara luar 10⁵ Newton per meter, tentukan A. Tekanan hidrostatis yang dialami ikan, B. Tekanan total yang dialami ikan. Yang pertama itu kita kerjakan tekanan hidrostatis yang dialami ikan. Di sini diketahui Rho-nya itu massa jenisnya itu 1000, G-nya itu gravitasi yaitu 10 meter per sekon kuadrat,
dan hanya itu ketinggian ataupun titik kedalaman yaitu 15 meter. Jadi, dari rumus tekanan hidrostatis yaitu P sama dengan Rho dikali G dikali H. Rho-nya itu 1000, G-nya itu 10, H-nya itu 15. Jadi, di sini dapat disimpulkan Rho dikali G dikali H yaitu 150.000 atau 1,5 dikali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Sekarang yang B atau yang kedua, tekanan total yang dialami ikan. Rumus dari tekanan total yaitu P sama dengan pH ditambah P0, di mana pH-nya itu sudah diketahui ataupun sudah dapat dari tekanan hidrostatis yang kita cari tadi, yaitu 1,5 dikali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Sedangkan P0-nya itu ini dia, tekanan udara luar atau disebut dengan P0, 10 pangkat 5 Newton per meter. Itu adalah P0, 10 pangkat 5. Jadi, pH ditambah P0 sama dengan 2,5 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Jadi, tekanan hidrostatis yang dialami ikan adalah 1,5 dikali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat, dan tekanan total yang dialami ikan adalah 2,5 dikali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Selanjutnya, kita masuk pada materi hukum Pascal. Hukum Pascal berbunyi, tekanan yang diberikan kepada fluida dalam sebuah ruangan tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Pada kehidupan sehari-hari, penerapan dari hukum Pascal sering digunakan pada seperti bidang otomotif, dongkrak hidrolik, rem piringan hidrolik, rem tangan hidrolik, alat pres hidrolik, tensimeter atau sfigmomanometer. Hukum Pascal yaitu penerapannya dari suatu konsep tekanan dalam suatu zat cair. Penerapan dalam hukum Pascal dapat kita lihat seperti gambar di bawah ini. Keterangannya yaitu F1, gaya pada permukaan A1, ini dia. Gaya pada permukaan A1, dia menumpuk ke bawah. F2, gaya pada permukaan A2. Ini dia. Gaya pada permukaan A2, dia menumpuk ke arah atas. Sedangkan A1, luas permukaan 1. Ini dia, ini luas permukaannya. A2, luas permukaan 2. Ini, luas permukaan 2. D1, diameter permukaan 1. Ini dia, dimasuk diameternya itu. Sedangkan D2, diameter permukaan 2. Ini dia, diameter permukaan 2. Nah, dengan dasar rumus di atas, gaya F2 dipengaruhi oleh masing-masing permukaan bejana. Ya, gaya F2 dipengaruhi oleh masing-masing permukaan bejana. F1 lah yang mempengaruhi dari gaya F2 tersebut. Selanjutnya, prinsip kerja hukum Pascal. Prinsip kerja hukum Pascal di sini, alat-alat yang bekerja dengan penerapan prinsip kerja dengan hukum Pascal antara lain, yang pertama itu ada rem cakram hidrolik. Ini dia, dari gambar ini adalah posisi rem cakram hidrolik. Seperti inilah mekanisme rem cakram dari hidrolik. Dengan keadaan tersebut, menurut hukum Pascal, dapat dihasilkan keterkaitan volume minyak yang didesak sama dengan volume minyak yang naik. Ini dia minyak. Jika volume minyak yang didesak V1 sama dengan A1 dikali H1 dan volume minyak naik V2 sama dengan A2 dikali H2, maka rumusnya adalah V1 sama dengan V2 diturunkan menjadi A1 dikali H1 sama dengan A2 dikali H2, di mana A1 per A2 sama dengan H1 per H2, dengan keterangan H1 tinggi fluida di piston pertama, H2 tinggi fluida di piston kedua, A1 luas penampang piston pertama, dan A2 luas penampang piston kedua.
Selanjutnya, prinsip kerja dari hukum Pascal yang kedua adalah dongkrak hidrolik. Dongkrak hidrolik adalah alat yang dipakai untuk mengangkat sebuah mobil. Dongkrak hidrolik adalah alat yang dipakai untuk mengangkat sebuah mobil ketika mengganti ban mobil atau kepentingan lainnya. Alat ini memanfaatkan dua buah silinder, yaitu silinder besar dan silinder kecil. Jika menekan silinder kecil dengan gaya F1, maka tekanan yang dijalankan yaitu P1 sama dengan F1 per A1, di mana F1 adalah gaya, sedangkan A1 adalah luas penampang. Berdasarkan hukum Pascal, tekanan ini dapat dialami pada silinder besar sehingga berlaku P2 sama dengan P1. Yang ketiga, prinsip dasar dari hukum Pascal yaitu pada pompa hidrolik, di mana pompa hidrolik memakai energi kinetik dan cairan yang dipompakan pada suatu kolam, dan energi itu diberikan tekanan yang tiba-tiba menjadi energi yang berbentuk lain atau energi tekan. Selanjutnya itu pada alat pres hidrolik. Alat pres hidrolik ini bergantung dengan prinsip hukum Pascal, yaitu tekanan seluruh sistem tertutup adalah konstan. Salah satu bagian dari sistem tertutup yaitu piston bekerja sebagai pompa. Selanjutnya kita masuk kepada contoh soal pada hukum Pascal, di mana soalnya yaitu sebuah dongkrak hidrolik digunakan untuk mengangkat beban 250 kg. Jika jari-jari pada pipa kecil adalah 2 cm dan jari-jari pipa besar adalah 18 cm, tentukan gaya besar minimal yang digunakan untuk mengangkat beban 81 kg. Nah, di sini dapat kita ketahui massa dongkrak hidrolik tersebut adalah 250 kg. Jari-jari pada pipa kecil atau R1 2 cm, jari-jari pipa besar atau R2 18 cm, sedangkan bebannya 81 kg atau kita ubah menjadi Newton sebesar 810 Newton. Ditanya yaitu gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban 81 kg. Jika diketahui jari-jari atau diameter, maka menggunakan rumus F1 per A1 sama dengan F2 per A2 atau F1 per R1 pangkat 2 sama dengan F2 per R2 pangkat 2, di mana yang ditanya itu adalah F1, R1 per R2, karena pangkat 2 maka kita buat aja dalam kurung pangkat 2 dikali F2. F1 sama dengan R1 nya itu 2, R2 nya itu 18, kita masukkan pangkat 2, F2 nya itu ini dia 810 Newton. F sama dengan 2 per 18 disederhanakan menjadi 1 per 9 pangkat 2 dikali 810. Jika ini dipangkatkan dikali 810 maka hasilnya adalah 10 Newton. Nah, itu adalah contoh dari hukum Pascal pada penerapan sebuah dongkrak hidrolik. Baiklah, cukup sekian presentasi tentang fluida statik dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.